Terkait masalah penanganan terkait dampak secara ekonomi, itu yang paling utama mungkin yang paling dirasakan oleh masyarakat. Jadi kami memberikan bantuan-bantuan sembako ke 19 kecamatan. Dan memang belum ada satu program pun PKK yang sudah kita laksanakan kecuali kemarin ketika penilaian apa itu, semacam P2 WKSS gitu ya, kegiatan desa dari provinsi baru itu yang dilaksanakan, sehingga program-program yang lain karena ini ada perubahan anggaran baru akan kita laksanakan. Bentuk kegiatannya untuk COVID ini karena memang kita harus mengikuti aturan dari atas ya, jadi nggak bisa sembarangan dalam penggunaan dana. Rencananya kami akan mengadukan lebih kepada sosialisasi, jadi kami bekerja sama dengan TV lokal, sosial media, untuk bagaimana new normal yang harus dilakukan oleh masyarakat ke depannya nanti seperti apa. Itu sedang kami siapkan, tentunya bekerja sama dengan mereka-mereka yang profesional di bidang tersebut. Di samping itu juga kami tetap memperhatikan terkait anak-anak yang stunting. Jadi memang penanganan gizinya ini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, tapi sekarang baru disiapkan ya karena ini lagi perubahan kegiatan. Jadi memang bekerja samanya dengan bidang perempuan di DP3A P2KB, lalu juga dengan kesehatan. Di samping itu juga kita mencoba agar bagaimana keluarga-keluarga ini memiliki ketahanan pangan. Jadi rencananya kita ingin membuat bagaimana memelihara ikan tapi di atasnya ada sayuran gitu. Jadi kita tidak ingin memberikan bantuan yang sifatnya dibantu langsung habis gitu. Tapi bagaimana lebih kalau kira-kira semacam kita memberikan tampak lah gitu ya, agar mereka bisa bekerja, bisa mengembangkan diri. Itu beberapa kegiatan yang kita rencanakan. Karena memang ke depan juga masih belum jelas, mudah-mudahan nanti itu benar-benar bisa dilaksanakan. Ya, harapan di masa COVID ini Bu, apa Bu dari TPPKK Bu? Harapan kami tentunya masyarakat lebih menyadari pentingnya hidup sehat. Kami ini setiap tahun selalu mengkampanyekan cuci tangan. Jadi selalu tuh ada namanya cuci tangan pakai sabun, itu sudah kami sosialisasikan. Salah satu hal positif dari COVID ini, kami ini nggak repot-repot sosialisasi cuci tangan, semua orang ngerti sekarang. Itu yang luar biasa. Jadi perilaku hidup sehat itu mudah-mudahan lebih disadari oleh masyarakat ya, terkait bagaimana kesehatan, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan kebersihan dalam rumahnya. Dan yang kedua juga, hikmahnya dari COVID ini, kita berharap setelah COVID ini kita harus lebih baik dalam segala hal. Baik dari sisi kesehatan, baik dari sisi ekonomi. Kita harus mulai berpikir, selama ini kita dimanjakan dengan alam menurut saya. Kita masing-masing di Kabupaten Sambas ini halaman rumahnya luas, tetapi jarang yang benar-benar memanfaatkannya sebagai sumber gizi keluarga. Padahal ketika musibah COVID seperti ini, kalau kita misalnya punya tanaman sayur, punya kolam ikan dan sebagainya, kita nggak akan terlalu terdampak secara ekonomi, bahkan mungkin itu bisa menjadi sumber pemasukan kita di secara ekonomi. Dan tentunya yang lebih penting lagi, kita juga jangan sampai dengan musibah COVID ini tidak bertambah kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Kita lebih menyadari bahwa sehebat apapun kita membuat rencana, ternyata ada yang lebih berkuasa untuk menentukan arah kehidupan kita. Dan itu kita harapkan menjadikan kita lebih baik, lebih dekat kepada Tuhan, lebih taat. Ya, jangan hanya sebatas narasi ya, banyak yang komplain misalnya ketika masjid ditutup. Jangan sampai nanti ketika dibuka masjidnya tetap sepi. Gitu ya. Banyak yang komplain misalnya tidak boleh membuka warung kopi dan sebagainya. Ketika diberi kesempatan untuk berusaha, lalu hasil usahanya itu tidak digunakan untuk memperbaiki taraf hidup keluarganya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita banyak belajar lah dengan musibah ini. Saya kira itu.